Baiklah, kami akan menjelaskan bab 7 tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aristianti Devi, Hilda Rahma Islamiati, saya sendiri, Kurniin Permata Kusuma, Muhammad Prima Putra Rifai, Suli Setianingsih, dan Umi Afridayanti. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakannya? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan membahas berbagai subbab dari bab ini, yaitu ada Subbab A menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Subbab B menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. C menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. D membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. E mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. F merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Cicero pernah mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranberg dan TKB Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, yang dimiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cranberg tentang negara hukum dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cranberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Cranberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama dengan yang dinyatakan Cranberg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Wajibkah negara melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan kehidupan mereka? Mengapa? Perlindungan terhadap warga negara serta karena perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. UU Nomor 48
tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana lembaga UU nomor 48 tahun 2009 ini sama isinya dengan UUD 1945 pasal 24 yang kedua. Itu selanjutnya, bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan? Ini akan dijelaskan oleh Muhammad Prima. Ini akan dijelaskan selanjutnya oleh Muhammad Prima. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Prima Putra Difai. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apa yang dimaksud dengan ketiga lembaga peradilan tersebut? Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, dan MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada dasarnya atau pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Yang ketiga adalah pertahanan. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat ini yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Selanjutnya adalah menanyakan alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti misalnya ada praktik KKN, praktik suap, praktik premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Selanjutnya yang kedua adalah masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM,
etnosentris, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, yaitu penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang terakhir adalah pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama itu, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Atau pertanyaan selanjutnya yaitu, siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas dan dihilangkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Umi Afridayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Muhammad Prima Putra Rifai, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum, yaitu yang pertama hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia, yakni individu, yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara lain, atau hubungan negara dengan perorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Lalu, negara dituntut melindungi seluruh warga negara Indonesia dan menegakkan hukum secara adil. Sudahkah tugas ini dilaksanakan pada negara kita? Peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dengan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut adalah negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Gustav Reitbach, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama yaitu unsur keadilan, yang kedua unsur kemanfaatan, dan yang ketiga yaitu unsur kepastian. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi keputusan. Dengan kata lain, hukum acara berfungsi
untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan pada yang berhak dan perlu dipertahankan. Baiklah, saya Suli Setianingsih akan melanjutkan materi dari rekan saya, Kak Umi Afridayanti. Nah, materi selanjutnya itu tentang lembaga penegak hukum, di mana lembaga penegak hukum ini terbagi menjadi 3, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, yang pertama ini ada kepolisian. Kepolisian adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik ini memiliki 4 wewenang. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu 1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Karena kewajibannya, maka penyidik ini mempunyai wewenang, yaitu menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang kesepuluh, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu kejaksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut umum itu adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Jaksa atau penuntut umum ini memiliki 5 wewenang. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. Yang kedua, membuat surat dakwaan. Yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu. Yang kelima, melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntut tersebut diselenggarakan oleh yang pertama, Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
yaitu melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang kelima, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, yang selanjutnya itu atau yang ketiga itu tentang kehakiman. Kehakiman adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aristianti Devi. Terima kasih. Baiklah, saya Aristianti Devi akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sulistianingsih mengenai lembaga peradilan. Di mana lembaga peradilan itu terbagi menjadi 4, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Dan peradilan umum ini kembali lagi dibagi lagi menjadi 4, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Yang pertama, lembaga peradilan yaitu peradilan agama. Jadi peradilan agama ini telah diatur dalam undang-undang terbarunya, itu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana berdasarkan undang-undang tersebut peradilan agama ini bertugas dan berwenang dalam memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, itu yang di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, di mana dilakukan berdasarkan hukum Islam itu, dan juga wakaf dan sedekah. Setelah itu ada peradilan militer. Peradilan militer ini memiliki wewenang di mana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 tahun 1950. Yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, di mana adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh, yang pertama, seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua, seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga, seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat, orang yang tidak termasuk golongan tersebut, golongan yang 3 tadi, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Selanjutnya adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, di mana dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara di mana melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Peradilan tata usaha negara ini bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan ini pula, tata usaha negara ini menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat gitu. Tata usaha di mana pejabat tata usaha negara tadi yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Selanjutnya, pihak penggugat itu dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Ada peradilan umum. Peradilan umum ini adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jadi di sini nih rakyat gitu, orang pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan menurut peraturan, ya dapat dihukum dan diadili ya di lingkungan peradilan umum ini gitu. Setelah itu, jadi gini, dalam peradilan umum itu ada beberapa tingkat. Untuk pertama itu ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini dikenal juga sebagai pengadilan tingkat pertama, di mana wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2, misalnya pengadilan negeri daerah tertentu nih, pengadilan negeri Pekanbaru, pengadilan negeri Bogor kayak gitu. Terus kenapa dikatakan pengadilan tingkat pertama? Ya karena pengadilan ini nih pengadilan pertama gitu. Permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum tuh ya di tingkatan ini gitu, di pengadilan negeri ini. Terus ada unsur dalam pengadilan negeri ini, yaitu pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Setelah itu fungsi dari pengadilan negeri ini tentunya itu memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara kembali lagi dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata ataupun perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Selanjutnya ada pengadilan tinggi. Ketika putusan hakim di pengadilan negeri itu dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan gitu, belum memenuhi rasa seharusnya begini gitu, belum menemui titik keadilan dan kebenaran, maka dapat diajukan banding gitu. Proses bandingnya itulah yang akan ditangani oleh pengadilan tinggi tadi, di mana pengadilan tinggi ini berkedudukan biasanya itu di ibu kota provinsi. Jadi dengan demikian pengadilan tinggi ini adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua tentunya, di mana atau disebut juga tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang sebelumnya telah diadili pada tingkatan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi ini hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan pihak yang berperkara. Kalau daerah hukum pengadilan tinggi itu pada asasnya meliputi suatu daerah tingkat 1, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugasnya adalah memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Seperti yang dimana dikatakan itu adalah kedudukannya sendiri. Terus mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri dan daerah hukumnya. Susunan dari pengadilan tinggi itu ada pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Kalau pembentukan pengadilan tinggi tadi itu dapat dilakukan melalui undang-undang. Selanjutnya pengadilan tingkat kasasi. Ini apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau kebenaran oleh satu pihak, maka yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi pengadilan tingkat kasasi ini juga dikenal sebagai sebutan pengadilan Mahkamah Agung, di mana di negara kita Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan kedudukannya yaitu di ibu kota negara Republik Indonesia sendiri. Oleh karena itu daerah hukumnya ya tentunya meliputi seluruh daerah Indonesia, cakupannya itu seluruh Indonesia.
Kewajiban dari Mahkamah Agung itu melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga agar segala hukum terlaksana dan ditegakkan dengan sepatutnya. Tugas-tugas dari Mahkamah Agung itu berwenang dan memeriksa dan memutuskan. Yang pertama itu permohonan kasasi, yang kedua sengketa tentang kewenangan mengadili, yang ketiga permohonan peninjauan kembali pemutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada penasihat hukum. Penasihat hukum ini sebenarnya suatu istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Di mana yang dimaksud di sini itu menurut KUHP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum. Ada gitu syarat diperbolehkan atau tidaknya menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa yang merupakan realisasi dari suatu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Jadi yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan untuk mendapat bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Jadi penasihat hukum ini berhak menghubungi atau berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Terus dari penasihat hukum ini dia mempunyai hak yang dengan pembelaan terhadap kliennya gitu. Mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Jadi penasihat hukum ini ada yang berdiri sendiri gitu, atau ada pula yang berhimpun dalam suatu organisasi. Misalnya itu ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, terus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, dan sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya, Arsy Yanti. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Contohnya itu seperti dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkaitan dengan masalah penegakan hukum, yaitu mempunyai poin-poinnya. Yang pertama, masih ada perilaku masyarakat dan warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji, membuktikan masih adanya KKN, praktikan suap, perilaku pramanisme, dan perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, ada masalah potensi konfliknya kekerasan sosial bermuatan SARA dan tawuran serta HAM dan etositris. Yang ketiga, ada maraknya kasus-kasus yang berkeadilan dan tidak adanya penegakan hukum. Terus yang keempat, ada kasus-kasus perilaku warga Indonesia yang bernegara sebagai subjek hukum yang baik bersifat perorangan per kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji. Yang kelima, ada persoalan yang penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Yang keenam, ada dalam kasus-kasus masyarakat dihadapi oleh ketidakpastian hukum. Yang ketujuh, ada rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan, sebagaimana masyarakat merasakan penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang ketujuh, ada apabila hal ini terkait secara terus-menerus, maka akan terjadi benar atau kebiasaan yang tidak akan menentukan kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Yang kedelapan, tantangan menghadapi oleh bangsa Indonesia adalah menghadapi persoalan penegakan hukum yang di tengah maraknya pelanggaran hukum segala serta kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, penegakan esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan di Indonesia mempunyai poin-poin dan peranannya. Yang pertama, ada penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Ada yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material sehingga dapat terwujud dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat.
Yang kedua ada dengan penegakan hukum pada dasar-dasar yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Yang ketiga ada memperhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut. Yaitu ada kasus sendal jepit, pencurian sendal jepit pada masyarakat kecil. Ini dihukum berat oleh keadilan karena ini tidak adil, sama seperti yang saya terterakan bahwa hukum sekarang seperti pisau di mana tumpul di atas, tajam di bawah. Selanjutnya yang keempat ada dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakan sangat penting. Yang kelima, ketidakadilan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan dan mengakibatkan kehidupan masyarakat jadi kacau. Yang kedelapan, negara Indonesia sebagai negara yang modern dan menganut sistem demokrasi dan konstitusional yang telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Yang kesembilan ada hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada parantum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Ini juga mempunyai poin-poin dan peranannya masing-masing. Yang pertama ada negara. Negara merupakan organisme kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang dan pengaturan yang mengendalikan oleh masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi peradilan yang ada penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, ada mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, mempertahankan, dan keempat, menegakkan keadilan. Selanjutnya yang ketiga ada menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil. Yang keempat ada dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berlandaskan Pancasila, Undang-Undang NRI 1945, yaitu membangun bidang hukum mencangkup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegakan hukum. Dan kelima, pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah memperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan yang memerdekakan untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang berkeadilan, serta kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan dalam keempat lingkungan, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata negara. Yang keenam ada peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat yang umum, sedangkan peradilan militer adalah peradilan agama, dan peradilan tata negara adalah merupakan peradilan kasus yang mengendalikan perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat yang tertentu. Terus yang ketujuh, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah penentangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.